Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Karafli sebagai pemandu 1 dan nama kakak Katresna sebagai pemandu 2. Nama kakak Fathul sebagai pemandu 3. Nah, di sini kakak atau Karafli sebagai pemandu 1 petualangan kali ini. Tahu gak sih adik-adik kenapa kakak di sini sebagai pemandu 1 petualangan kali ini? Mau tahu alasannya? Lanjut di part 2 ya. Sebentar, canda deng. Jadi alasan kakak sebagai pemandu 1 adalah karena di sini kita akan melakukan petualangan sembari belajar melintasi waktu. Proklamasi. Oke adik-adik, petualangan ini akan terbagi menjadi 3 level. Level pertama dipandu oleh Karafli, level kedua oleh Katresna, dan level ketiga oleh Fathul. Sebentar, sebelum memulai petualangan ini, pertama-tama kita panggil peta. Panggil peta sama-sama yuk. Semuanya katakan peta. Sekali lagi, peta. Lebih keras. Oke. Wah, ternyata untuk melalui petualangan ini kita diharuskan untuk menjawab pertanyaan. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Jangan kasih tahu teman kelompok lain. Dan untuk jawabannya ada di video berikut. Simak dengan baik-baik ya adik-adik. Tahu gak sih bahwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia harus melewati beberapa rintangan, mulai dari perlawanan daerah sampai dengan nasional, sehingga diadakan beberapa badan-badan hukum yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang bener, bukannya cuma tinggal baca proklamasi doang ya? Bukan begitu doang. Sebelum mencapai kemerdekaan Indonesia, terlebih dahulu membentuk badan hukum guna mempersiapkan kemerdekaan. Badan hukum yang dibuat Indonesia pada masa kedudukan Jepang itu ialah ada BPUPKI dan juga PPKI. Wah, apalagi tuh? Ingin tahu penjelasannya? Yuk kita berpetualang untuk mencari tahu apa itu BPUPKI dan juga PPKI. Let's go! BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia suatu badan yang dibentuk pada 1 Maret 1945 guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga di dalam bahasa Jepang sering disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kira-kira kenapa ada bahasa Jepangnya ya? Karena badan ini dibentuk pada saat Indonesia sedang diduduki oleh Jepang. BPUPKI dibentuk atas perintah dari Letnan Jenderal Kumachi Harada. Begitu teman-teman. Kok gelap? Halo Rapli, tugas Rapli di sini sebagai pemandu 1 telah selesai dan selamat untuk kalian telah menyelesaikan level 1 ini. Apakah kalian sudah mencatat dan mendengar dengan baik jawaban dari soal level sebelumnya? Wah, kalian semua hebat. Ngomong-ngomong, kalau begitu kakak izin pamit ya. Dadah semuanya. Semangat menjawab teka-teki level selanjutnya ya. Bye. Terima kasih Kak Rafli. Bye. Halo adik-adik semua, izin memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan, nama kakak Katresna. Di sini kakak sebagai pemandu 2 kalian. Kalian penasaran gak sih ada apa di level selanjutnya? Kalau begitu kakak mau cek semangat kalian dulu nih.
Tepuk semangat. Oke, sip, kalian semua hebat. Aduh, siapa sih yang lempar botol sembarangan? Tapi kok di dalamnya kayak ada kertas ya? Wah, kita harus menjawab teka-teki lagi nih teman-teman. Nah, seperti biasa ya, untuk jawaban teka-tekinya ada di video selanjutnya. Sebentar, kayaknya gak lengkap deh kalau kita gak ngebahas tugas-tugas dari BPUPKI. Pada tahu gak tugas dari BPUPKI ini? Tahu dong, BPKI ini bertugas untuk membuat rancangan dasar negara dan juga undang-undang dasar. Yap, benar banget. Setiap badan hukum kan mempunyai ketua. Untuk ketua BPUPKI itu siapa ya? Kakak mau nanya, kalian penasaran gak sih ketuanya itu siapa? Jadi gini guys, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Siapa teman-teman? Oke, kalian memang hebat. Nah, terus nih ya, BPUPKI ini mempunyai anggota sebanyak 62 orang. Tapi nih ya, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pun dibubarkan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Begitu teman-teman. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mencapai akhir dari level 2 ini. Selamat teman-teman semua, kalian hebat. Dan karena sudah mencapai level 2 ini, teman-teman untuk selanjutnya akan dipandu oleh Kak Fatul. Sekian dari kakak, dadah teman-teman semua. Dadah Kak Tresna, terima kasih banyak ya. Nah, adik-adik masih pada semangat gak nih? Kok sepi ya? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Sip, mantap. Dari tadi nih kan kita udah ngebahas BPUPKI. Nah, sekarang kita bakal membahas PPKI. Sebentar, sebelum itu kakak ada surat nih buat kalian. Kita buka sama-sama yuk. Wah, seperti biasa ada teka-teki untuk menyelesaikan level ini. Dan untuk jawabannya ada di video berikut ya teman-teman semua. Jangan lupa catat jawabannya dan simak videonya dengan baik ya. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah panitia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dibuat untuk menggantikan BPUPKI. PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tak hanya itu, PPKI juga menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Begitu teman-teman. Bentar deh. Bukan hanya itu loh, PPKI juga berhasil mengeluarkan 4 dokumen penting dalam sejarah. Di antaranya ada Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPRS 1 atau MPRS 1945, dan MPRS 2 atau MPRS 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, PPKI pun dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Iya, nah bener banget. Setelah kita mengetahui badan hukum yang mempersiapkan kemerdekaan, maka masuklah kita pada saat proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Soekarno yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Namun sebelum pembacaan proklamasi ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Ada yang tahu gak nih? Emang ada peristiwa apa Kak Fatul? Peristiwa tersebut adalah Rengas Dengklok. Peristiwa apa teman-teman? Apa? Kurang kencang.
Kurang kompak peristiwa apa? Yap, betul. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini sendiri merupakan suatu peristiwa diculiknya Insinyur Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok, Karawang. Diculik? Kenapa diculik? Lu siapa yang berani menculik Soekarno-Hatta? Soekarno dan Hatta diculik oleh para kaum muda yang ingin mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kaum muda tersebut diantaranya ada Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Dan setelah peristiwa penculikan tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Oh gitu ya. Nah, begitulah teman-teman para pejuang kemerdekaan dalam meraih kemerdekaannya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya para pahlawan kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mestilah kita menghargai perjuangan para pahlawan serta mencontoh semangat mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gimana? Seru nggak petualangan kali ini? Kalian udah nyatet semua jawabannya kan? Jangan lupa kasih nama kelompok dan kumpulin di kakak-kakak di depan ya. Nah, sekian petualang waktu kita kali ini. Sekian dari Kak Tresna, Kak Rafli, Dan Kapatul. dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.